Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke materi bioteknologi bagian 2, yaitu yang semoga kita tetap sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tidak ada suatu apapun, dan tetap bisa menjalankan tugas-tugas sebagaimana. Bab berikutnya adalah ini bioteknologi pertanian. Di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kualitas dengan cara manipulasi gen, yaitu dengan mengambil DNA suatu makhluk hidup diganti atau digabungkan dengan makhluk hidup yang lain. Terus DNA dipotong dengan enzim retriksi, namanya menyiapkan vektor TI-nya pada bakteri, biasanya itu adalah Bacterium tumefaciens, sehingga menjadikan plasmid. Plasmid adalah DNA dalam bakteri yang mampu membuat duplikat yang akan ditransfer ke sel-sel lain. Contoh tanaman transgenik artinya adalah jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetik seperti DNA rekombinan satu putusan dan menyambung DNA dengan cara kultur jaringan, cloning maupun fusi sel. Terus bidang peternakan, dalam bidang peternakan dikembangkan hewan-hewan transgenik dengan cara dikembangkan dengan rekayasa genetik, misalnya adalah produk susu pada sapi yang disuntik dengan hormon bovi-somatropin sehingga produk susunya banyak. Pengembangan daging sapi dengan enzim lisostapin dari bakteri Staphylococcus stimulan sehingga dagingnya lebih banyak. Bidang kesehatan, misalnya pengobatan antibiotik. Di bidang kesehatan mampu menciptakan produk obat dari berbagai jenis microorganisme untuk berbagai penyakit. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini contohnya adalah jamur penicillium menghasilkan penicillin, Streptococcus aureus menghasilkan streptomyces radin, neosin menghasilkan neomycin, streptobacillus menghasilkan tetracycline, Bacillus licheniformis menghasilkan bakteri. Jadi antibiotik itu tercantum pada obat-obat yang sering kita gunakan. Terus selanjutnya, bidang industri mampu menciptakan pemberantasan hama secara biologis dan tanaman tahan hama dalam tumbuhan spesifik gen dari tanaman. Di bidang pembangunan mampu melakukan pengolahan biji-biji Deobacillus ferocitus. Produk-produk adalah sebagai berikut: Inferon menghasilkan itu melalui vaksin, insulin sistem kekebalan, vaksin meningkatkan kekebalan tubuh, penisilin antibiotik, hormon melawan kekerdilan dan sebagainya. Terus selanjutnya lagi yaitu bakteri endofrin mengurangi rasa sakit, aktorafin melarutkan darah, interleukin mengaktifkan sistem kekebalan, antibodi monoklonal menyerang dan membunuh sel tumor, enzim meningkatkan reaksi biokatalisator baik untuk keperluan manusia maupun industri. Terus perbedaan modern dan itu adalah kalau konvensional teknik yang digunakan adalah fermentasi, kalau ada DNA rekombinan, terus tidak mengubah sifat, prosesnya sangat sederhana. Terus mengubah sifat prosesnya ada agen biologi yang dihasilkan. Terus ketiga, contoh tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, kecap. Yang modern adalah insulin, vaksin, penicillin. Penerapan bioteknologi misalnya adalah rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetik ataupun juga merancang gen atau kemudian untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan dalam melalui makanan, misalnya adalah transplantasi suntik, fusi sel, teknologi plasmid, dan pengembangan sel. Transplantasi yaitu adalah pemindahan dan sebagainya itu ya. Jadi pada intinya di sana adalah dipindahkan sehingga sel itu dapat individu baru dengan sesuai dengan inti yang diterimanya. Terus banyak sel dan diambil intinya, kemudian inti-inti tersebut dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti yang lain. Pada akhirnya membentuk ovum berinti diploid dalam jumlah banyak. Masing-masing ovum akan berkembang menjadi individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama. Contohnya sekarang itu ayam pejantan, itu ayam semua jantan semua itu. Terus fusi sel yaitu penggabungan ya, di situ adalah menggunakan hibrid. Fusi sel diawali oleh pelebaran membuat dua buah sel dan diikuti oleh perubahan sitoplasmanya. Manfaat fusi sel antara lain untuk pemetaan kromosom, membuat antibodi monoklonal, dan membentuk spesies baru. Sumber yang berbahaya adalah adanya sumber gen, sel wadah, terus fusi gen ya, itu saja yang mempercepat penggabungan. Teknologi plasmid yaitu DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri
akan dikeluarkan kromosomnya. Sifat itu merupakan molekul DNA yang mengandung gen tertentu, dapat diaplikasikan dan lain sebagainya. Plasmid pada keturunan banyak sama dengan plasmid induk. Karena sifatnya tersebut di atas, plasmid digunakan sebagai vektor atau pemindah gen ke dalam sel target. Rekombinan yaitu kembali menggabungkan adalah penggabungan DNA dari sumber-sumber berbeda. Tujuannya adalah untuk menyambung gen yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, rekombinan disebut juga rekombinan gen. Rekombinan DNA dapat dilakukan karena alasan sebagai berikut. 1. Struktur DNA setiap spesies makhluk hidup sama DNA dapat disambungkan. Terus bidang bioteknologi, bidang pertanian tadi sudah kultur jaringan, contohnya yaitu jadi kultur jaringan itu adalah kultur jaringan adalah memperbanyak jumlah tanaman yang dikultur biasanya adalah bibit unggul. Teknik ini adalah dalam tanaman bibit unggul jumlah yang banyak dan memiliki sifat yang sama. Terus transgenik yaitu varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi genetik dengan menyisipkan gen pembawa sifat unggul dari suatu makhluk hidup ke bakteri dalam satu jenis tanaman. Misalnya bakteri contohnya tebu, dan sekitar bakteri tomatanya dan sebagainya. Terus pemberantasan hama, pembuatan tambahan hama, tanaman yang tahan hama dapat dibuat melalui rekayasa genetik dengan rekombinan gen ke keturunan. Contohnya untuk mendapatkan tanaman kentang kebal penyakit, gen tersebut kemudian disisipkan tanaman yang sel tanaman yang kemudian tumbuhnya menjadi tanaman kentang yang tahan penyakit. Bentar ya. Terus berikutnya hibridisasi yaitu penyelenggaraan antara varietas dengan nilai yang sama memiliki bibit unggul. Hibridisasi ini adalah kedua-duanya dulu tidak dilakukan pada hewan. Contohnya adalah jagung, kelapa, dan sebagainya. Menanam sel hidroponik, metode yang digunakan adalah metode hidroponik dalam kultur jaringan dengan metode media air menggunakan media pasir. Metode porus menggunakan media kerikil. Metode porus itu pasir, kalau kultur jaringan air. Metode tergolong pasir dalam tanah adalah metode pasir. Setelah penanaman secara aeroponik. Aeroponik merupakan tipe hidroponik memberdayakan air karena air yang berisi hara disemburkan dalam bentuk kabut sehingga mengenai akar tanaman. Akar tanaman akan menyerapnya. Pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen surat dan nitrogen adalah pada tumbuhan polongan sering ditemukan pada akar yang dinamakan bakteri sebelum dapat mengikat nitrogen bebas dari udara. Berikutnya, dengan bioteknologi, para peneliti mencoba mengembangkan agar bakteri rhizobium dapat hidup dalam akar selain tumbuh polongan di sana itu juga meningkatkan kemampuan bakteri dalam mengikat nitrogen. Bioteknologi bidang peternakan contohnya adalah diadanya dengan genetik dapat diciptakan hormon pertumbuhan atau adalah bovine spermatozoa. Hormon tersebut direkayasa dari bakteri jika diinjeksikan pada hewan dapat mendorong pertumbuhan dan naik produksi susu sampai 20%. Inseminasi buatan adalah sentuh kawin yang sering dilakukan fertilisasi di pada jantan diawetkan spermanya. Cloning yaitu ada mengambil bagian dari nomor hidup itu untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Nah, ini contohnya adalah menemukan sel ke sperma adalah sel yang menumbuh dari sperma. Terus cara cloning ini adalah mengambil sel telur, dia mengeluarkan nukleus telur, memasukkan sel kelenjar mamalia ke dalam badan sel telur dan tidak memiliki nukleus lagi. Sel telur kemudian terdapat sel tumba, kemudian tumba donor sel telur. Terus sel telur yang mengandung sel kelenjar mamanya dimasukkan ke dalam uterus tumba, kemudian tumba tersebut akan hamil dan melahirkan anak hasil dari cloning. Seperti itu ya. Tuh demikian. Anak-anak siapkan nanti karena tanggal 1 kalian UTS mohon dipelajari materi-materi lebih lanjut. LKS juga bisa nanti di LKS juga untuk latihan soalnya itu adalah bisa kalian gunakan untuk latihan. Dan ingat tugas tidak saya berikan karena tanggal 1 nanti kalian UTS.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.